Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab hadis Misbahuz Zalam sebagai salah satu buku yang menjelaskan kitab hadis Bulughul Maram. Dan di subuh kali ini sebelum kita masuk ke hadis yang kita baca, ya tentu kita terus berdoa dan memintakan kemudahan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat-sahabat kita yang sekarang ini tertimpa musibah, baik yang di Padang, Aceh, Sumatera Utara, juga di tempat-tempat lain yang mungkin skalanya lebih kecil dari 3 tadi ya. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, lebih daripada itu, jika memang satu musibah itu adalah akibat dari kesalahan kita atau dari kesalahan sebagian dari kita, dan terlebih jika seandainya satu musibah itu misalnya ya adalah akibat dari satu kebijakan yang salah, maka atas nama pribadi saya khawatir bahwa doa Rasulullah SAW itu yang pernah beliau ucapkan saat beliau masih hidup itu nanti makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, saya pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa di rumah ini, maksudnya di rumahnya yang sekarang ini adalah makamnya Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa di rumah ini. Sekarang bunyi doanya begini: Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim farfaq bihi atau farfuq bihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya kira-kira begini, ya Allah, kata Rasulullah SAW, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, berarti ini kan doa untuk pejabat ini. Pejabat dalam lingkungan apapun yang mengurusi urusan umat Nabi Muhammad SAW. Dan semua kita ini sebenarnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Cuma bedanya mereka yang non muslim disebut dengan umat dakwah, umat yang didakwahi, kira-kira begitu ya. Sedangkan umat muslim yang sudah berhasil, yang sudah ibaratnya masuk Islam, ya ini umat yang memang secara resmi sudah masuk ke dalam Islam. Tapi yang non muslim pun sebenarnya non muslim saat ini secara umum bisa kita sebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Cuma ini umat dalam target dakwah, namanya umat dakwah. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, siapa saja yang kira-kira mengurusi perkara umatku,
lalu kemudian orang itu membuat susah umatku, mungkin karena kebijakannya yang salah, kebijakannya yang murni misalnya demi kepentingan sebagian golongan, apalagi kalau seandainya kebijakannya demi kepentingan pribadi, maka kata Rasulullah SAW, ya Allah, susahkanlah hidupnya, fashkuk alaihi, susahkanlah hidupnya. Dan sebaliknya kata Rasulullah SAW, ya Allah, siapa saja yang mengurusi perkara umatku ini, lalu kemudian dia berkasih sayang, berlemah lembut, berkasih sayang, kebijakannya memang pro rakyat semua kira-kira ya kalau diluaskan, maka kata Rasulullah SAW, ya Allah, tolong sayangilah orang itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang jelas doa ini pernah dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Maka jika memang ada ya, jika memang ada mereka yang memang demi kepentingan pribadi akhirnya membawa musibah bagi banyak orang, kalau dia tidak bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tunggu saja tanggal mainnya. Bapak Ibu semua, perhatikan saja hidupnya nanti di ujung seperti apa. Nah, yang jelas ya, di satu sisi kita terus open donasi, kita berbela sungkawa, berduka, berdoa, open donasi, apa yang ada kita beri, apa yang ada kita kasih. Tapi ini kan hilir kan, ini kan hilir. Nah, sekarang hulunya, karena saya bukan pejabat, maka hulunya saya pengen mengingatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini. Jika memang nanti tidak bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka saya khawatir nanti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan sampai kepada mereka-mereka yang tidak punya kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu semua, saya kadang-kadang berpikirnya begini, misalnya saja, misalnya ini ada orang yang naik motor ugal-ugalan, tiba-tiba dia nabrak orang di jalan, terus fokus kita ke sini, 100% ke sini, bagus, tapi yang ugal-ugalan ini dicari dulu, sambil kita mengurus yang ini, lukanya kita obati, lalu kemudian kita bawa ke rumah sakit, keluarganya kita beri santunan segala macam, oke. Tapi kalau yang di sininya dibiarkan, ujung Palembang namanya apa? Namanya Buyan, namanya Buyan. Kita direpotkan oleh orang ini mengurusi yang di sini. Oke, kita urus, tapi yang ini kalau bisa kita urus juga. Sebisa mungkin, kira-kira ya, seperti itu. Ya, sekurang-kurangnya dengan doa yang tadi diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu semua, ini muqaddimah saja. Kita melanjutkan pembacaan hadis. Kita melanjutkan pembacaan hadis di kitab Bulughul Maram yang sudah masuk ke bab solat sunnah. Pada subuh kali ini kita lebih fokus lebih banyak pembahasannya kepada solat witir. Hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu sebuah keharusan bagi umat Islam. Jadi Bapak Ibu semua, witir itu apakah wajib atau tidak? Ya, maka tentu mayoritas ulama menilai hukumnya tidak wajib, karena yang wajib cuma sholat 5 waktu. Tapi posisi witir ini hampir wajib dengan redaksi yang Rasul sebutkan ini. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Haqqun ala
itu identik dengan wajib sebenarnya. Kalau seandainya ada orang yang menerjemahkan witir itu adalah wajib bagi umat Islam, ini secara terjemah bahasa benar, karena hakun ala itu lebih dekat ke wajib. Tetapi karena yang wajib cuma 5 waktu ini saja yang disepakati oleh para ulama, maka akhirnya kita menerjemahkan hakun ala ini seharusnya witir itu, apa tadi saya ngomongnya di awal, witir itu seharusnya dikerjakan misalnya oleh orang Islam. Artinya sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Nah, Bapak Ibu semua, saya beberapa kali mengingatkan di pertemuan-pertemuan sebelum ini bahwa witir itu ada bukan hanya di bulan Ramadan saja. Setiap malam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun witir itu terus ada. Jadi bagi kita semua dan Bapak dan Ibu-ibu semua yang sudah selesai urusan sholat 5 waktunya, ya bisa ditambah nanti kalau malam sholatnya dengan sholat witir. Nanti saya jelaskan di ujung penjelasan tambahannya. Wa man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang pengen witir dengan 5 rakaat maka kerjakanlah. Wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al. Siapa yang pengen witir 3 rakaat maka kerjakanlah. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang pengen witir 1 rakaat maka kerjakanlah. Bapak Ibu semua, ini di hadis yang pertama ini ada 3 hitungan witir, 5, 3 dan 1. Bapak dan Ibu boleh pilih mana yang mau 5 apa mau 3 atau mau 1. Yang jelas dia setiap malam ada sholat witirnya. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala laisal witru bihatmin kahai'atil maktubah. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Witir itu bukanlah kewajiban sebagaimana wajibnya sholat 5 waktu. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata Ali bin Abi Thalib, witir itu adalah sebuah kesunnahan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi witir itu apakah wajib atau tidak? Jawabannya sunnah menurut mayoritas ulama. Hadis yang ketiga, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Dari Jabir sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan melakukan salat malam, namanya qiyam Ramadan. Jadi Bapak Ibu semua, di zaman Rasulullah SAW belum dikenal istilah tarawih. Itu tidak ada. Belum dikenal istilah tarawih. Yang ada cuma istilah qiyam. Qiyam di sini maksudnya sholat malam. Makanya Bapak Ibu semua, ini khususnya di kami di Sakatiga, kalau Bilal itu ngomongnya begini, Salatal qiyami asabakumullah. Jadi kita tidak menyebutkan salatul tarawih di kami di Sakatiga ya. Orang Bilal itu Salatal qiyami asabakumullah, baru kemudian la ilaha illallah. Karena memang sekali lagi istilah tarawih itu belum ada di zaman Rasulullah SAW. Muncul istilah tarawih itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjabat 2,5 tahun. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang menjabat lebih kurang 10 tahun. 2 periode kalau versi Indonesia. Nah, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab inilah baru dikenal salat istilah tarawih. Maka nanti Bapak Ibu semua, kalau yang biasa usollinya apa kalau di bulan Ramadan itu? Boleh 2 nanti usollinya.
boleh usolli sunnatal qiyami rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, boleh juga usolli sunnatat tarawih rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi boleh dua. Kita lanjut dulu. Jadi Rasulullah SAW kata sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu, di bulan Ramadan itu melakukan salat qiyam, salat malam. Summan tazaruhu minal qabilah. Kemudian setelah 2 malam 3 malam Rasul melaksanakannya. Kemudian di malam-malam berikutnya para sahabat ini menunggu. Jadi Rasulullah SAW di awal-awal Ramadan itu beliau itu keluar salat malam itu tidak mengumumkan kepada masyarakat. Rasul keluar saja ke Masjid Nabawi salat. Ada sahabat yang jingok, meloklah mereka salat. Terus mereka juga tidak banyak tanya, Nabi ini semayang apa? Nabi kira-kira malam besok ada lagi tidak semayang? Mereka tidak nanya itu. Malam kedua mereka tunggu lagi, Nabi keluar lagi. Semakin ramai lagi. Besok mereka cerita, ternyata Nabi keluar di malam bulan Ramadan. Ayo kita keluar ke masjid. Malam ketiga lebih ramai lagi, Rasul keluar lagi. Malam keempat, malam kelima dan seterusnya, masyarakat ini lebih ramai lagi karena obrolan di luar, Nabi sholat. Akhirnya Rasulullah SAW didapati justru di malam keempat, di malam kelima itu justru tidak keluar ke masjid. Nah kemudian ditanya waqala, ngapo ya Rasulullah tidak keluar ke masjid semalam, kamilah nunggu, kamilah rame. Kata Rasulullah SAW, inni khasyitu an yuktaba alaikumul witru, saya khawatir nanti kalian menjadikan sholat malam dan sholat witir ini menjadi sebuah kewajiban. Jadi ini di awal-awal pensyariatan sholat malam khusus di bulan Ramadan, di awal-awal pensyariatan. Nah, Bapak Ibu semua, nanti saya akan jelaskan di hadis-hadis berikutnya terkait detail sholat tarawih dan witir. Yang jelas di hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa witir itu bukan sebuah kewajiban, bahkan di bulan Ramadan pun witir bukan sebuah kewajiban. Hadis berikutnya, wa an Kharijata ibni Khuzafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min humurin ni'ami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begini artinya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah solat yang waktunya terbentang di sepanjang malam itu sebuah solat yang lebih baik dari onta merah. Onta merah ini onta yang paling bagus. Tidak usah kita onta yang paling bagus, onta yang sedang-sedang baik, yang kira-kira ukurannya sekitar yang kira-kira harganya sekitar 30 juta misalnya ya, satu ekor unta itu. Maka kira-kira kalau dinominalkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah solat yang kalau kita kerjakan solat itu lebih berharga dari 30 juta misalnya 40 juta harga satu ekor unta. Alangkah lemaknya kalau pahala ini berbentuk cash ya. berbentuk cash. Kurasa aku juga nulu ngawi kenyo kan. Malam ini 30 juta lagi, malam besok 30 juta lagi. Malam besok 40 juta lagi. Alangkah lemak hidup ya. Cuma karena pahala ini sifatnya abstrak ya. Maksudnya bukan real zahir seperti urusan duit di bumi ini, tapi dia berupa catatan-catatan kebaikan. Apalagi sekarang ini kan sebenarnya duit pun sekarang ini mau diabstrakkan kan. Kita nyaris sekarang ini jarang pegang cash. Duit kita itu cuma angka-angka saja. Sekarang ini duit kita cuma angka saja. Mana duit kamu? Ini katanya di dalam HP ini. Mana duitnya? Dekati duitnya.
Cuma sekedar angka-angka, Pak. Makanya kalau pengen infak agak besar pakai yang angka-angka ini, Pak, ya, karena tidak terasa. Maka kalau kita ngeluarkan duitnya, dihitungnya, ini berat ini, 50.000, 100.000 ya berat, jangan. Kalau kita misalnya infaknya pakai QRIS misalnya kan, itu gampang lah, 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta itu tidak perlu terasonian kan, tidak perlu terasonian. Nah, kulna, kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, mahia, itu salat apa itu? Qala al-witru, kata Rasulullah SAW, itu adalah salat witir. Ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri, waktunya terbentang dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Jadi setelah salat isya, tapi salat isya dulu ya, salat isya dulu. Tidak boleh salat witir dulu baru salat isya. Nah, salat isya dulu baru salat witir. Hadis berikutnya. An Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al witru haqqun. Witir itu hak. Taruhlah kita menerjemahkannya hampir wajib. Faman lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak salat witir, maka dia bukan golongan kami yang sempurna. Kira-kira begitu ya. Kita tambahi yang sempurnanya. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah SAW bahkan sempat ngomong cak itu, siapa yang tidak witir, dia bukan golongan kami. Tentu bukan golongan kami yang dimaksud di sini kafir, bukan. Dia bukan golongan kami yang sempurna. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salat malam baik di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Berarti kan 8 rakaatnya salat malam, 3 rakaatnya salat witir. Yusolli arba'an, beliau salatnya 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa turihinna. 4 rakaat pertama itu jangan ditanya bagus dan panjangnya. Iyo bagus, iyo panjang, gitu kan? Yang 4 rakaat pertama itu. Summa yusolli arba'an, kemudian Rasulullah SAW salat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa turihinna, jangan tanya bagus dan panjangnya. Salatnya bagus, salatnya lama, kira-kira itu ya. Summa yusolli salasan, kemudian Rasulullah SAW salat 3 rakaat. Qalat Aisyah fakultu ya Rasulullah, kemudian Aisyah melanjutkan, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutir, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur dulu sebelum salat witir? Qala ya Aisyatu, wahai Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, walaupun mata saya ini mejem, tapi hati saya ini tidak pernah tidur. Ini jawaban politisi, jawaban yang kita agak susah memahaminya. Apakah Rasulullah SAW dengan ungkapan ini tidak pernah tidur? Jawabannya pernah. Bahkan Rasulullah SAW pernah kesiangan sholat subuh gara-gara teteduk. Di dalam pembahasan tentang qadha sholat, Rasulullah SAW itu pernah pulang dari salah satu peperangan, kemudian beristirahat di perjalanan menuju ke Madinah. Itu Rasulullah SAW tidur. Bahkan Rasulullah SAW meminta sebagian untuk piket malam, jangan tidur. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW juga ragu, ini nak ditiduk ke apa dak usah, karena caknya sebentar lagi bakal
bakal subuh. Bilal bin Rabah pada waktu itu sudah masuk Islam. Ini hadisnya ada di dalam Kutubus Sunan, kitab-kitab Sunan, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Kata Bilal bin Rabah pada waktu itu, ya Rasulullah, tenang bae, biar kami yang piket malam, Rasulullah SAW istirahat bae. Akhirnya Rasulullah SAW karena sudah dapat omongan yang seperti itu, beliau tidur, beliau guling, beliau tidur. Lalu kemudian sahabat Bilal bin Rabah dan yang lain-lain ini piket malam. Tapi akhirnya rombongan Bilal bin Rabah ini tertidur juga akhirnya, karena baru balik perang kan, capek. Kita baru balik kondangan lagi nak ngejang ke pinggang kan, ini baru balik perang. Akhirnya tertidur juga. Rasulullah SAW tertidur, Bilal bin Rabah dan yang lain-lain tertidur. Bangun-bangun matahari sudah terik dan Rasulullah SAW dan para sahabat itu dibangunkan karena teriknya matahari. Artinya Bapak Ibu semua, Rasulullah SAW itu tidur sebagaimana kita manusia biasa tidur. Tetapi hati Rasulullah SAW ini tidak pernah tidur dari zikir. Makanya dari beberapa hadis yang semisal inilah, akhirnya sebagian dari para ulama itu membuat semacam ijtihad, membuat semacam inovasi. Bagaimana caranya supaya hati kita ini terus berzikir? Ada sebagian orang yang berusaha untuk misalnya antara tarikan nafas dengan mengeluarkan nafas itu seirama dengan la ilaha illallah. Misalnya narik nafasnya la ilaha illallah, misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini masuk dalam bab riyadhah nanti. Saya juga belum sampai ke sana. Cuma maksudnya kenapa akhirnya ada zikir kolbu, ada zikir lisan misalnya ya. Sebenarnya sebagiannya adalah landasnya ke sini. Landasnya ke bahwa hati Rasulullah SAW itu tidak pernah putus dari berzikir. Kenapa ada zikir la ilaha illallah? Kenapa ada zikir illallah? Kenapa ada zikir Allah? Kenapa ada zikir hu gitu kan? Sebenarnya itu adalah bagian dari proses, bagian dari cara sebagian dari ulama kita untuk mengajarkan supaya hati kita ini tidak pernah putus dari zikir. Kalau lagi luang la ilaha illallah semuanya. Ada lagi illallah, ada lagi Allah baik. Nah, kalau kita udah asyik nyebut Allah, 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 Allah gitu kan. Nanti kan ujungnya kan Allahu kan, la ilaha illallah hu. Nanti ujungnya baru hu. Ya walaupun sekali lagi ya saya sendiri belum sampai pada tahap sana, tapi secara teori saya baca beberapa konsep dari zikir-zikir dari ahli thariqat. Di antaranya adalah Thariqat Syattariyah ya, yang kebetulan bukunya pernah kami baca sampai selesai, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Judul bukunya adalah Umdatul Muhtajin. Saya beli buku ini dari Kalimantan, yang sudah ditahqiq. Ditahqiq itu apa sih bahasa Indonesianya? Asli tulisan dari Syekh Abdul Rauf Singkili ini asli tulisannya tulisan tangan. Kemudian dari tulisan tangan diriset, diteliti, kemudian dijadikan sebagai sebuah buku yang cetak. Baik, kita ulangi lagi hadisnya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah sholat malam di Ramadan maupun luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah hadis ini Bapak Ibu semua, hadis ini apakah hadis ini mengindikasikan bahwa sholat tarawih pun tidak boleh lebih dari 11 rakaat? Nah disinilah ini ya polemiknya disinilah. Kalau seandainya hadis ini dibawakan dalam makna tahajud, semua sepakat bahwa sholat malamnya Rasulullah SAW dalam kurung tahajud dan witirnya tidak lebih dari 11 rakaat, hampir-hampir semua setuju. Tapi apakah hadis ini bisa dibawa untuk ke tarawih? Nah, di sini para ulama tidak satu kata. Anggap saja pendapat pertama menilai bahwa untuk tarawih pun mengikut hadis ini. Inilah yang dilakukan oleh sebagian dari anggap saja misalnya ulamanya Muhammadiyah misalnya ya, para ulamanya di Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya,
lebih menguatkan hadis ini. Makanya di mana-mana di Masjid Muhammadiyah misalnya, mereka akan melakukan tarawih 11 rakaat, dalilnya ini 8 rakaat pertama dan 3 rakaat terakhir. Nomor 2, apakah yang 8 rakaat dan 11 rakaat itu dikerjakan dengan formasi 4-4-3 atau dikerjakan tetap dengan formasi 2-2-2 baru kemudian 3. Nah, lagi-lagi Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya mengambil hadis ini, mengambil secara borongan baik. Borongan. Di sini disebutkan Rasul sholat 4, jangan tanya bagusnya, jangan tanya panjangnya. Kemudian Rasul sholat 4, jangan tanya bagusnya, jangan tanya panjangnya. Makanya di sebagian dari masjid-masjid Muhammadiyah mereka mengerjakannya 4 ini sekali salam. 4 ini sekali salam. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Apakah memang itu dibenarkan? Mungkin versi Muhammadiyah itu dibenarkan. Tapi versi ulama yang lain enggak begitu cara memahaminya. Cara memahaminya harus dikombin dengan hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu kata Rasulullah SAW 2-2, tidak langsung 4. Maka walaupun di sini, walaupun di dalam hadis ini menyebutkan Rasulullah SAW sholat 4 rakaat, tetap menerjemahkannya adalah 2 dulu, salam lagi, baru kemudian 2 lagi, salam lagi. Begitu cara menerjemahkannya. Dan itulah yang dipakai oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama menilai bahwa sholat malam dan termasuk sholat tarawih 2-2. Kalau yang 4-4 Ustaz, 4-4 yang jelas ada hadisnya walaupun pemahamannya berbeda. Cara memahaminya berbeda. Berikutnya, Rasulullah SAW sholat 3. Apakah 3 ini 1 kali salam atau 2 kali salam? Nah, di sini juga kan kita patut mempertanyakannya, apakah Rasulullah SAW 3 ini sekali salam atau 2 kali salam? Dalam pemahaman teman-teman Muhammadiyah sekali salam, karena Rasulullah SAW sholatnya 3 langsung, di sini disebutkan. Tetapi kalau kita misalnya mengkombinnya dengan beberapa hadis yang lain, biasanya tradisi Rasulullah SAW itu adalah yafsilu baina syaf'i wal witri. Biasanya Rasulullah SAW itu memisahkan antara bilangan genap dengan bilangan ganjil. Berarti 2 kali salam. Ada kemungkinan Rasulullah SAW sholatnya 2 kali salam untuk yang 3 rakaat. Karena tradisi Rasul SAW kalau sholat memisahkan antara bilangan genap dengan bilangan ganjil dengan salam. Misalnya mengerjakan 3 rakaat, maka Rasulullah SAW 2 rakaat salam, baru kemudian 1 rakaat lagi ditambah baru dengan salam. Nah, apapun itu, ini kan khilafiyah dalam memahami hadis. Makanya Bapak dan Ibu, dalam dunia fikih, khilafiyah di antara para ulama itu bukan semata-mata karena ulama tidak menemukan dalil. Dalilnya ada, cuma menafsirkan dalil itu yang berbeda-beda. Cara menafsirkan dalil itu yang berbeda. Makanya kalau kita berbicara dalil, sebenarnya ini sudah ranah ulama sebenarnya ya, sudah ranah ulama. Sebagai awam sebenarnya kita tuh nyingok dalil itu dari jauh baik. Ibarat kita nonton ILC, masih ada ILC ketik lagi. Ibarat kita nonton ILC di rumah, kita tuh cuma menyaksikan baik, ini ahli tata negara berdebat ini pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Kita tuh jingok baik, oh cak itu rupanya. Kita nak komentar. Belajar tata negara tidak pernah, belajar Pancasila juga tidak pernah, hafalan Pancasila kadang-kadang salah. Kemarin saya mau tes, waktu awal-awal tes beasiswa S3, saya sudah murojaah Pancasila kan. Khawatir kakek ditanya Pancasila oleh tukang ngetes kan. Maksudnya kita yang Pancasila lagi tidak lurus, muka kita nak mendebat ahli tata negara kan. Samalah seperti dengan kita belajar syariah, mohon maaf, belajar bahasa Arab tidak pernah, belajar syariah juga tidak pernah. Dari kitab yang paling tipis dengan kitab yang paling tebal juga belum pernah kita buka. Muka kita nak masuk ke dalam dunia pendalilan.
Saya kira kita mau masuk dalam dunia pendalilan itu hanya dalam bab tabarrukan berkahnya kita tahu ini dalilnya A, ini dalilnya B. Jadi mendebatkan dalil itu ini untuk para pakar, untuk para pakar. Dalil apa? Dalil kesehatan. Aku sebagai wong yang tidak pernah belajar kesehatan, sami'na wa ata'na dengan dalil kesehatan yang didebatkan oleh para ahli medis dan seterusnya. Bahwa misalnya mereka mudi ke kita, beri jola dia misalnya kan, hadapan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kadang-kadang ada sebagian ustadz yang mudi ke jamaah juga, beri jola dia juga kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing kita harus tahu porsinya, kapan kita boleh berbicara dan kapan kita tidak boleh berbicara. Nah, berikutnya. Sekarang dari mana muncul tarawih 20 rakaat? Nah, setelah kita memahami bahwa apakah hadis ini bisa dipakai juga untuk salat tarawih atau hadis ini hanya murni dipakai untuk tahajud saja sebagai salat malam secara umum, maka akhirnya kita akan lebih lanjut berkenalan dengan saat tarawih itu dirutinkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini mengumpulkan jamaah di Masjidil Haram dengan jumlah rakaat 20 rakaat. 20 rakaat ini dengan 5 kali istirahat. Dengan 5 kali istirahat. Berarti per 4 rakaat mereka istirahat. 2 rakaat pertama sudah salam kanan salam kiri, mereka berangkat lagi, salam kanan salam kiri. Setelah itu mereka istirahat. Karena di Masjidil Haram istirahatnya unik, istirahatnya mereka tawaf 7 kali. Setelah itu nyusun saf lagi, lanjut lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, istirahat lagi. Yang nak minum zam-zam boleh, yang nak kencing boleh, yang nak ngapa boleh, mereka tawaf dulu. Kemudian nyusun saf lagi. Intinya 20 rakaat ini mereka 5 kali istirahat. 1 kali istirahat namanya tarwihatun, 2 kali istirahat namanya tarwihatani, 3 kali istirahat dan berikutnya namanya tarawih. Barulah di zaman Umar bin Khattab ini ada istilah tarawih. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat kebijakan tarawih itu 20 rakaat, saya pengen Bapak dan Ibu berkelana secara pengetahuan. Ada tidak sahabat Nabi yang lain yang tidak setuju dengan 20 rakaat? Boleh nanti siapa saja yang mau boleh berkelana ke buku-buku mana saja. Pertanyaannya adalah ada tidak sahabat Nabi SAW yang tidak setuju dengan kebijakan Umar bin Khattab mereka sholat tarawihnya 20 rakaat? Kalau ada setor bukunya, setor halamannya ke saya. Karena sementara waktu bacaan kami belum ada ditemukan sahabat Nabi yang lain yang tidak setuju dengan 20 rakaat. Itu berarti maknanya semua sahabat yang masih hidup di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab setuju semua 20 rakaat. Itu berarti namanya konsensus. Konsensusnya para sahabat itu kuat dalam pendalilan, namanya ijma' sukuti dalam pembahasan hukum Islam. Maka nanti dalil dalam hukum Islam itu ada Quran, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma'. Maka dalil ijma' ini nanti ada 2, ada ijma' shorih, ada ijma' sukuti. Ijma' shorih semua orang ngomong setuju, setuju, setuju. Ijma' sukuti orang-orang tidak ngomong tapi mereka tidak protes. Itu namanya ijma' sukuti. Misalnya saya ngomong begini, galaklah kita subuh ini kita berhenti jam 6. Kata yang jawab berarti setuju, berarti itu namanya ijma' sukuti namanya. Diam, tapi diam itu diam tanda ridho. Karena kalau seandainya salah mesti ada yang ngomong, dah aku tidak setuju, aku nak berhenti sekarang be. Kalau kami nak kondangan misalnya kan. Begitu juga para sahabat Nabi SAW, kalau ada kemungkaran, kalau ada kesalahan, wajib ngomong. Sahabat Nabi wajib ngomong. Maka Bapak Ibu semua, mana dalil tarawih 20 rakaat? Dalilnya adalah kesepakatan para sahabat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dari sini Bapak Ibu,
Kalau kita belajar fikih klasik, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sebenarnya tarawih itu 20 rakaat. Terus yang 8 rakaat pendapat siapa? Adalah nanti pendapat minoritas ulama. Pendapat minoritas ulama. Tetapi yang 20 rakaat ini sunnah, yang 8 rakaat juga sunnah. Dalam hal ini begini, dalam hal ini saya hanya pengen menegaskan bahwa kalau kita bicara khilafiyah, kita berhenti berbicara subjektif, tapi kita berbicara objektif. Oh, begini pandangan para ulama. Begini pandangan para ulama. Supaya tidak ada kesan 20 salah atau yang 8 salah, atau sebaliknya yang 8 salah, yang 20 salah, dan seterusnya ya. Nah, itu namanya ijma sukuti. Dan saat dikumpulkan di zaman Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuk satu imam tetap, namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini salah satu penulis Quran di zaman Nabi SAW. Selain penulis Quran, tentu beliau juga hafal Quran dan bacaannya juga bagus. Karena di zaman Rasulullah SAW masih hidup pun, Ubay bin Ka'ab ini kerap dijumpai juga menjadi imam di masyarakatnya. Jadi Ubay bin Ka'ab. Nah, apapun itu Bapak dan Ibu semua yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita sedang berbicara salat sunnah. Kalau kita semua sudah selesai dengan salat wajib yang 5 ini, ya mari kita berfastabiqul khairat, menambah dengan salat sunnah. Di antaranya adalah selain dari salat rawatib yang kemarin sudah kita bahas, boleh ditambah dengan salat malam, dan di antaranya adalah salat witir yang memang benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang pengen dipastikan, kalau ada yang pengen ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama menyampaikan selamat dulu, kemarin di wisuda ya. Ya, di wisuda. Biar mendapat predikat doktor ya. Biar kaget kalau ada orang nanya, ini fotonya. Aslinya apa? Aslinya nih fotonya. Iya. Ada 2 pertanyaan singkat saja. Yang pertama, sholat witir itu waktu pelaksanaannya fleksibel atau ditentukan? Ya. Mohon maaf kalau saya sholat witir itu menjelang subuh gitu ya. Ya. Kadang 3 rakaat gitu. Atau setelah isya 2 rakaat langsung witir 3 rakaat gitu. Setelah isya sholat sunnah 2 rakaat langsung witir 3 rakaat gitu. Atau kalau mau yang lebih intensif lagi kan sholat malam yang 8 rakaat 3 witir itu kan. Yeah. Nah, dari sisi waktu begitu. Yeah. Jadi sholat witir itu bisa nggak disanakan misalnya subuh jam 4.25, sekarang bangun jam 4 ke kamar mandi terus sholat subuh, sholat witir 3 rakaat atau 5 rakaat atau bahkan 7 rakaat. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah jumlah rakaat sholat tarawih yang 20 itu, mengapa harus ada dicetuskan ide 20 itu ya, kalau Nabi Muhammad tidak pernah melaksanakannya gitu kan? Siap. Kan di zaman Khalifah Umar kan muncul 20 itu? Iya. Di zaman Nabi masih hidup kan tidak. Mengapa kita tidak dekat-dekat saja kepada contoh yang diberikan Rasulullah? Yang 11 rakaat saja gitu kan? Nah, begitu Ustaz. Baik. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi tapi cukup lah. 2 dulu. Baik, saya jawab dulu di poin nomor 2. Poin nomor 2 itu begini bunyinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alaikum bisunnati." Kata Rasulullah SAW, kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku. Sepakat? Sepakat. Sekarang itu baru koma. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin min ba'di. Dan kalian juga harus berpegang teguh kepada sunnah-sunnah khulafa' rasyidah setelahku.
Artinya memang ada anjuran dari Rasulullah SAW, kalian harus mengikuti aku, oke, dan ikuti juga khalifah yang 4 itu. Jadi sunnah yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq yang mungkin tidak dibuat oleh Rasul, kita ikuti. Sunnah yang dibuat oleh Umar bin Khattab yang mungkin tidak yang dibuat oleh Rasul, kita ikuti. Sunnah yang dibuat oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang memang misalnya belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita ikuti. Selagi memang, bukan selagi, karena dengan keyakinan bahwa tidak mungkin khalifah yang 4 ini terutama itu membuat sunnah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dari Rasulullah SAW. Saya kasih contoh misalnya, di antara sunnah yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah penulisan Al-Quran 30 juz. Kodifikasi Al-Quran di zaman Nabi tidak pernah dilakukan. Itu berarti sebenarnya isyarat oleh Nabi itu Al-Quran itu harusnya dihafal, bukan ditulis. Tapi ide dari Abu Bakar As-Siddiq akhirnya menuliskannya 30 juz. Kalau kita pengen ngikut Nabi, tidak usah ditulis Al-Quran, karena Nabi tidak pernah memerintahkan nulis Al-Quran 30 juz. Ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Dari Umar bin Khattab muncul sunnah tarawih 20 rakaat. Utsman bin Affan muncul sunnah azan 2 kali Jumat. Jumat di zaman Nabi azan sekali. Di zaman Utsman bin Affan muncul ide azan 2 kali. Nah, maksudnya begini, sunnah-sunnah dari para sahabat Nabi terutama Khalifah Rashidah ini itu jangan kita benturkan dengan perkataan Nabi. Ikut Nabi apa ikut Khalifah Rashidah? Enggak boleh begitu. Pertanyaannya enggak boleh begitu. Kita harus mengikuti semuanya karena Nabi ngomong semuanya. Ikuti aku kata Nabi dan ikuti Khalifah Rashidah. Nah, disinilah akhirnya Bapak dan Ibu-ibu kalau kita misalnya belajar metodologi tentang menyimpulkan sebuah hukum syariat, itu nanti bahwa perkataan dari Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ini adalah perkataan yang dipertimbangkan di dalam pemutusan hukum, di dalam menyimpulkan sebuah hukum syariat. Misalnya tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah, kemana kita mencari dalil? Kita mencari dalil kepada sahabat yang 4 ini. Ini ada omongan Abu Bakar As-Siddiq, termasuk diantaranya misalnya kenapa akhirnya kuburan Rasulullah SAW sekarang ini dikuburkan di sana, bukan di Baqi', bukan di tempat lain. Para sahabat lain sebenarnya kebingungan. Akhirnya muncul ide dari Abu Bakar As-Siddiq yang menyebutkan, kalau tidak salah kata Abu Bakar As-Siddiq, saya pernah mendengar Rasul ngomong begini, Nabi itu, semua Nabi itu kalau wafat dia dimakamkan di mana dia wafat. Akhirnya omongan Abu Bakar As-Siddiq ini yang dijadikan pegangan. Akhirnya Rasulullah SAW wafat di kamarnya itulah dibuat kuburan. Digali kuburan, disitulah dibuat kuburan. Nah, jadi lebih dan kurang begitu ya kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidina min ba'di. Bahkan Rasul mengatakan gigitlah dia dengan keras, addu bin nawajid, gigitlah sunnahku dan gigitlah sunnah khalifah yang 4 ini dengan kuat. Jadi itu anjuran dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah salat witir itu waktunya fleksibel? Tentu waktunya fleksibel dari setelah kita waktunya sepanjang waktu salat Isya. Sepanjang waktu salat Isya. Tapi secara teknis pelaksanaannya wajib Isya dulu baru kemudian melaksanakan witir. Apakah boleh di awal waktu? Boleh di awal waktu sebelum tidur. Dan apakah lebih utama di akhir waktu setelah kita bangun tidur? Ini tergantung dengan individu. Tapi memang secara umum sholat sunnah itu paling bagus dikerjakan di waktu sahur. Nah, waktu sahur itu kapan? Waktu sahur itu kira-kira rentangnya 1 jam sebelum subuh. Kira-kira waktu sahur itu rentangnya 1 jam sebelum subuh. Misalnya subuh 4.25, maka waktu sahur itu sejak 3.25 sampai ke misalnya 4.15 lah misalnya ya. Sampai ke 4.15 itu boleh dikerjakan sholat malam baik tahajud maupun witir. Jadi 3.25, 3.30, 3.45, 4 itu bagus waktu sahur.
Lebih dan kurang itu Pak ya dari pertanyaannya. Boleh satu lagi kalau ada? Sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya ingatkan bahwa ada satu lagi itu pertanyaan Bapak ini tadi itu. Apa? Kan ada dua tadi. Iya, apa? Enggak sudah semua? Enggak. Iya sudah tadi. Enggak, begini. Yang jawaban pertama tadi, kenapa misalnya muncul 20 rakaat padahal Nabi tidak pernah mengerjakan 8 rakaat? Itu secara umum sudah saya jawab begini. Apa yang datang dari para sahabat terutama dari khalifah yang 4 ini seharusnya jangan kita benturkan dengan Nabi. Bahwa sekarang Nabi secara teks disebutkan bahwa Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Ini kan yang disaksikan oleh Nabi ini kan yang disaksikan oleh para sahabat di masjid. Kan Nabi cuma keluar masjid 3 malam. Sekarang pertanyaannya, apakah dari 3 malam ini saat Nabi mengerjakan di rumah kira-kira ada tambahan atau tidak? Anggap saja tidak ada tambahan, anggap saja ya. Anggap saja Rasul tidak pernah sholat 20 rakaat. Oke. Apakah sahabat Umar bin Khattab salah membuat ide 20 rakaat? Apakah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ini adalah bid'ah dolalah sehingga akhirnya Umar bin Khattab ini layak masuk neraka gara-gara kebijakannya ini? Kan enggak seperti itu cara berpikirnya. Sekali lagi, hadis sahih yang Rasul sebutkan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan ikuti juga sunnah-sunnah khalifah Rashidah setelahku. Gigitlah ia dengan kuat, gitu kan. Gigitlah ia dengan kuat. Witirnya 5 rakaat boleh. Tadi di awal sudah kita sebutkan witirnya. Memang ini pembahasan hadisnya belum selesai. Yang barusan kita baca, witir itu boleh 5, boleh 3, boleh 1. 5 sekali salam boleh, 3 sekali salam boleh, 1 sekali salam juga boleh. 5 kalau mau dibikin 2 salam boleh, ngerjakannya 4 dulu, baru kemudian setelah itu 1. 3 kalau mau dikerjakan 2 salam boleh, 2 dulu baru 1. Yang 1 ya tentu tidak ada salam pertama, tetap dia langsung salam yang terakhir. Cuma hati-hati mengerjakan yang 1, karena kita ini jarang mengerjakan 1 rakaat. Kadang-kadang setelah sujud gelak telaju naik ke pucuk gitu kan, padahal kita cuma mengerjakan sholatnya 1 rakaat saja. Ya sila Pak. Baik, Ustadz, yang saya tanyakan yang tadi Ustadz katakan bahwa ada hadis yang Nabi mengatakan bahwa turutilah sunnahku dan 4 khalifah setelahku. Nah, jadi yang khalifahnya itu sudah ditentukan, sudah diperkirakan oleh Nabi sebelumnya berarti 4 itu. Iya. Sedangkan khalifah itu terbentuk setelah Nabi wafat kan? Iya. Jadi apakah 4 atau 5? Iya. Tapi rupanya Nabi telah memperkirakan bahwa khalifah itu 4. Sekiranya itu saja ini, apakah sudah memang sudah diperkirakan oleh Nabi seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teks hadis Nabi itu tidak menyebutkan secara spesifik 4, tapi Rasul hanya menyebutkan begini, alaikum bisunnati wa sunnah. Sekarang saya baca teksnya. Mana ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Itu bunyi teksnya. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidah. Tidak menyebutkan 4. Bahwa yang terjadi adalah khalifahnya ada 4 yang rasyidahnya.
Ya itu yang terjadi di lapangan. Sekarang apakah dengan demikian Rasul sudah menentukan? Enggak, Rasul tidak menentukan. Tetapi ini namanya firasat Nabi ya. Jadi ada satu buku kayaknya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Firasat Rasul yang pernah terjadi dan firasat Rasul yang belum terjadi. Nubuatun Nabi. Nanti saya cek lagi judul aslinya. Ramalan kira-kira ya, ramalan Nabi atau firasat Nabi atau prediksi Nabi yang sudah pernah terjadi dan yang belum terjadi. Nah, di antara prediksi Nabi yang sudah pernah terjadi bahwa akan ada keberlanjutan kepemimpinan setelah Nabi. Yang akhirnya orang menyebutnya yang 4 ini disebut dengan Khalifah Rashidah. Salah satunya juga diambilkan dari hadis ini. Bahwa nanti misalnya Romawi dan Rum misalnya segala macam lah ya, prediksi Nabi bahwa nanti Islam akan masuk ke Romawi, Islam akan masuk kemana, itu sebenarnya sebagiannya adalah ramalan dan firasat dari Nabi SAW. Bukan Nabi sudah menentukan dari awal, bukan, tapi ini hanya semacam firasat saja, firasat kenabian. Jangankan firasat kenabian, firasat orang soleh saja kadang-kadang lebih dekat ke benar. Firasat orang soleh. Jangankan firasat orang soleh, firasat orang tua kepada anaknya pun kadang-kadang benar. Apalagi firasat ibu tentang anak itu perlu diperhatikan. Firasat ya, namanya firasat. Wallahu taala alam bisawab. Ya kira-kira itu dulu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.